Hai teman-teman, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Ketemu lagi di Sinau bareng Mosa pada materi penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, jangan lupa tolong di-subscribe untuk mendukung kemajuan channel kita. Kita mulai ya. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan demi kelangsungan hidup. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain tumbuhan mempunyai cara untuk melindungi diri, tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri berdasarkan tempat hidupnya. Lalu, bagaimana cara tumbuhan bisa menjaga diri? Mari kita pelajari bersama. Berdasarkan cara melindungi diri. A. Menggunakan duri. Pada sebagian besar tumbuhan, duri tumbuh pada batang dan buah. Dengan adanya duri ini, maka tumbuhan bisa melindungi bunga dan buah yang memiliki alat perkembangbiakan di dalamnya, seperti contohnya pada bunga mawar, bunga bougainville, dan bunga putri malu. Sedangkan tanaman yang bertujuan untuk melindungi bakal buah seperti pada pohon durian, pohon salak, dan pohon jeruk. Beberapa tumbuhan memiliki getah yang sangat lengket. Getah akan keluar jika kulit pohon tergores atau rantingnya patah. Contohnya pada pohon sawo, pohon nangka, jambu mete, pohon karet, dan pohon kamboja. Jenis-jenis tumbuhan tersebut mampu mengeluarkan getah. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya, sehingga menyebabkan hewan akan sulit bergerak. C. Menggunakan bulu yang tajam. Ada pula tumbuhan tertentu yang melindungi diri dengan bulu yang tajam. Bulu yang tajam sering terdapat atau sering kita jumpai pada bagian batang. Bulu yang tajam ini dapat melekat kuat serta menyebabkan gatal-gatal. Contohnya bulu pada pohon bambu dan pohon tebu. D. Mengandung racun. Contohnya seperti pada daun singkong yang sangat berbahaya jika dimakan mentah. Daun ini aman dari hewan pemangsanya karena dapat menjadi racun bagi hewan-hewan tersebut. Berikutnya adalah rasa pahit. Rasa pahit cenderung dimiliki oleh buah yang masih muda, seperti pada buah belimbing. Saat masih muda akan terasa pahit dan sepat, sehingga tidak akan ada hewan yang memakan buahnya. Dengan demikian, biji di dalam buah belimbing tersebut akan terlindungi, yang selanjutnya digunakan sebagai alat perkembangbiakan pohon belimbing. Nah, itu tadi beberapa cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua adalah penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air sering disebut juga sebagai tumbuhan hidrofit. Ingat ya, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya pada eceng gondok, teratai, dan kangkung. Pada tanaman teratai, dia menyesuaikan diri dengan mempunyai daun yang berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun yang lebar dan tipis mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Pada batang tanaman teratai memiliki batang yang berongga-rongga sehingga memungkinkan teratai untuk mengapung dan dapat bernapas walaupun akar dan batangnya berada di air. Pada tanaman eceng gondok, akarnya tidak menancap di dasar perairan. Akar tumbuhan ini sangat lebat dan berguna untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Tumbuhan eceng gondok ini mengapung di air karena seluruh batangnya terdapat rongga udara seperti pada tanaman teratai. Yang kedua adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang kurang air, disebut tanaman xerofit. Diulang lagi, tanaman xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kurang air.
Contohnya seperti pada tanaman kaktus. Tanaman kaktus tempat hidup aslinya adalah tanah yang kering seperti di gurun. Karena menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas, maka tanaman kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun kecil-kecil seperti duri yang berguna untuk mengurangi penguapan air. Batang kaktus yang tebal, berair, dan berlapis lilin berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Akarnya yang panjang juga berguna untuk mencari air. Nah teman-teman, bila cadangan makanan kaktus digunakan, maka batang pada tanaman kaktus ini akan mengkerut. Tetapi saat hujan tiba, batang kaktus akan mengembang kembali. Yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup dengan menempelkan diri. Ada dua jenis tanaman yang menempel pada tumbuhan lain, yaitu epifit dan parasit. Epifit adalah menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan. Diulang lagi, epifit adalah menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan. Contohnya pada tanaman anggrek, vanili, mentimun, dan anggur. Adapun tumbuhan parasit yaitu menempel pada tumbuhan lain dan bersifat merugikan tumbuhan inangnya. Diulang lagi, tumbuhan parasit menempel pada tumbuhan lain dan bersifat merugikan tumbuhan inangnya. Contohnya pada benalu dan tali putri. Berikutnya ada tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab. Contohnya lumut dan suplir. Berikut ini adalah tumbuhan yang hidup di dua musim. Artinya tumbuhan ini mengalami musim penghujan dan kemarau. Pada saat musim hujan, air melimpah, sedangkan saat musim kemarau, air menjadi sangat sulit. Tumbuhan yang hidup pada dua musim memiliki ciri-ciri antara lain dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau yang disebut dengan meranggas. Yang kedua, dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. Contohnya, pohon jati dan pohon mahoni. Pada musim kemarau, pohon ini akan mengurangi daun, yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Pada pohon cemara, pohon ini mempunyai daun lembut dan meruncing. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi penguapan dan beradaptasi dengan daerah yang memiliki banyak angin. Sedangkan pada rumput akan menghabiskan daunnya, akan tetapi umbi pada tanaman rumput tetap akan hidup di dalam tanah. Nah teman-teman, demikian tadi telah kita pelajari materi tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar soal-soal tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, agar tidak ketinggalan materi selanjutnya, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih sudah sinau bareng Moza pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.